Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofyan Miftahul Arifin, NIM E 2019 2242. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam sebagai ilmu. Baik, sebelum kita akan menjelaskannya tentang pengertian sejarah peradaban Islam, yaitu adalah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu arti bahasa Arab syajatun yang artinya itu pohon. Dalam bahasa barat itu diartikan dengan historis, kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan. Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saya sendiri adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, jadi dari ini semua apa ya? Kita tuh kalau masalah pengerti ilmu pengetahuan itu sebelumnya itu pasti ada orang-orang yang jenius lah yang akan menuangkan ide-ide tersebut untuk kejayaan manusia tersendiri atau perkembangan manusia tersendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kriteria ilmu pengetahuan. Kriteria ilmu pengetahuan itu ada 6, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, kebenaran bersifat objektif, memiliki tujuan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Memiliki objek yang jelas, yaitu kita tuh kayak disuruh apa ya, kayak penelitian lah. Kita tuh suruh meneliti tentang sejarah peradaban Islam, yaitu sejarah tentang kekhalifahan, tentang apa. Itu kita tuh harus meneliti secara terjun ke lapang atau pakai dokumen. Itu pun harus pakai dengan dokumen yang jelas. Soalnya ini masalah tentang sejarah. Baik, memiliki metode tertentu. Kita metode tertentu ini salah satunya ini metode terjun ke lapang atau pakai dokumen. Itu pun dokumen harus apa ya, harus dilihat lah ini dari mana dan dari mana. Gak langsung pakai dokumen ini. Karena apa? Karena belum tentu dokumen itu benar, ada tuh kayak yang dibuat-buat gitu. 3, disusun secara sistematis lah. Secara sistematis contohnya kalau kita membahas tentang keislaman, yaitu tentang dari Nabi Adam, cerita sejarahnya sebagai apa sampai ke Nabi Muhammad dan khalifah dan sampai pada zaman sekarang ini. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Jadi menggunakan pemikiran yang rasional ini adalah penelitian yang apa ya, menggunakan itu dengan rasio, bukan dengan cuma penelitian doang. Jadi harus menggunakan rasio dengan akal pikiran juga dan harus jelas juga. Soalnya kan dibuat apa ya, buat umat manusia juga ke depannya lah. Makanya kan harus jelas sekali, peneliti ya harus jelas. Kebenaran bersifat objektif lah. Kebenaran objektif ini yang udah harus ada, fakta yang ada. Jadinya kalau udah A ya A, jangan diganti ke yang B. Tapi pada zaman sekarang kebanyakan kayaknya itu banyak dirubah-rubah lah. Makanya kalau kita akan meneliti sejarah, kita harus ke tempatnya atau mencari dokumen-dokumen yang udah jelas, emang udah tertata, ataupun orang itu langsung terjun ke sana. Memiliki tujuannya, itu harus memiliki tujuan. Karena kalau kita meneliti kalau gak punya tujuan, buat apa? Masa buat hobi, buat seneng-seneng, ya kan? Enggak lah. Kita harus memiliki tujuannya. Itu tujuannya membuat ini loh Islam, sejarah Islam seperti ini. Kalau enggak kita membuat sejarah Indonesia secara Indonesia seperti ini. Kalau enggak membuat sejarah kota masing-masing ataupun desa masing-masing secara apa, itu harus diteliti ke orang-orang dulunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat. Ini yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yaitu ada 3, kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, kegunaan rekreatif. Yaitu kegunaan edukatif tersendiri, kita itu apa ya, proses pembelajaran. Contohnya proses pembelajaran itu pada zaman Majapahit, yaitu kan disuruh bekerja keras dan adil. Itu untuk apa? Untuk pembelajaran buat diri kita pribadi. Anggaplah sejarah yang dulu itu buat pribadi, untuk pembelajaran buat kita. Contohnya pada zaman
khalifah itu kan ada 4 yang berbeda-beda sifatnya, itu buat pembelajaran dari kita gitu. Yang maksudnya kegunaan edukatif. Kalau kegunaan inspiratif yaitu menginspirasi. Ya kalau gini aja, menginspirasi, kita tuh menginspirasi siapa? Salah satunya Nabi Muhammad. Kita tuh mencontoh Nabi Muhammad seperti ini, kita lah contoh. Kalau enggak ke Khalifah Umar bin Khattab, Utsman, Umar, Ali. Yaitu yang terakhir, kegunaan rekreatif yaitu membuat sarana berarti membuat kayak apa ya, ide-ide untuk mengenang lah. Salah satunya contohnya ya kayak membuat film, tapi itu harus jelas, filmnya harus jelas, jangan cuma dibuat-buat. Terus kayak novel, kayak buku anak kecil itu yang secara sejarah Nabi itu pasti ada kan kayak gitu, tapi harus jelas, jangan dibuat-buat. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.